Hai Publik Gak Jelas, apa pendapat Anda bila mendengar kata film horor? Mungkin jumpscare, setan, ataupun hantu, terus malam hari. Tapi gue kali ini membawakan salah satu genre film horor yang berbeda. Tidak ada jumpscare di film ini, juga nggak ada setan ataupun hantu, dan plot settingnya pun ada di siang hari. Ini salah satu horor yang berbeda gitu. Tapi horor itu membuat kita tuh nggak nyaman, terus disturbing, bahkan bisa membuat trauma gitu. Dengan scene-scene yang di dalamnya gitu, mirip-mirip kayak film psikopat gitu. Ini adalah film Midsommar. Sesuai pernyataan sutradara film ini yaitu Ari Aster, film ini pada dasarnya bercerita tentang relationship atau sebuah hubungan antara Dani ini wanita loh ya. Dani dengan Christian. Christian sebenarnya tuh sudah ingin lama putus dari Dani, tapi dia tuh merasa punya hak untuk menjaga Dani. Kenapa Dani harus dijaga? Oke, mari kita mulai breakdown film Midsommar. Sinopsis. Dani adalah remaja dengan sifat yang manja dan selalu bergantung dengan orang lain. Di suatu hari, orang tua Dani dan adiknya meninggal dengan sebab yang tidak jelas. Semangat hidup Dani kini ada di Christian. Namun Christian tidak peka. Christian pada dasarnya sudah lama ingin putus. Namun Christian punya tanggung jawab atas Dani karena dia sebatang kara. Christian bersama teman-temannya merencanakan pada musim panas untuk ke Harga di suatu kota di Swedia. Mereka akan menyaksikan ritual yang dilakukan 90 tahun sekali, yaitu Midsommar, di mana matahari akan terbit lebih lama di sana. Pel adalah orang yang mengajak Christian dan kawan-kawannya menuju desa Harga. Desa itu adalah kampung halaman Pel dan leluhurnya. Dani mengetahui rencana tersebut. Dia marah dengan Christian karena tidak menceritakan hal itu kepada Dani. Sempat cekcok, Christian pun mengajak Dani sebagai ucapan minta maafnya. Mereka berangkat beranggotakan Dani, Christian, Josh, dan Mark. Sesampainya di Harga, mereka bertemu dengan Connie dan Simon, juga pendatang yang diajak oleh adik Pel yaitu Eymar. Ritual pertama yang mereka saksikan adalah Ates Tupa, sebuah ritual yang mewajibkan tetua dengan usia lebih dari 72 tahun bunuh diri. Melihat ritual itu, Simon dan Connie shock dan ingin meninggalkan desa tersebut, tapi masih dibujuk oleh salah satu penduduk di Harga. Salah satu penduduk di Harga mengatakan bahwa hal ini lumrah terjadi, tapi Simon dan Connie tetap ingin meninggalkan desa, dan kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Dani, Christian, dan kawan-kawan masih tetap di desa karena dibujuk oleh Pel. Singkat cerita, satu persatu dari mereka menghilang dengan tidak jelas, menyisakan Dani dan Christian. Dani diajak mengikuti kompetisi tarian mengelilingi tiang dan ternyata dia menang dan dinobatkan sebagai May Queen. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Christian dibius dan dipaksa untuk mengikuti ritual lainnya, yaitu memberi bibit terhadap salah satu penduduk Harga yaitu May. Ya umpama nggak dipaksa juga pasti orang mau ya. Ritual itu Christian hihoho dengan May dan disaksikan wanita-wanita Harga lainnya. Semua wanita yang menyaksikan telanjang bulat. Jangan ngarep videonya tampil ya. Adegan itu sangat jelas dan tanpa sensor. Setelah penobatannya sebagai McQueen, Dani dengan sengaja diarahkan oleh salah satu penduduk Hanggar untuk melihat di suatu rumah. Ternyata Dani melihat Christian sedang hihihoho dengan wanita lain dan Dani pun menangis. Dani mendapat empati dari warga Harga lainnya dan tangisannya tuh ditirukan oleh warga Harga lainnya. Christian setelah hihihoho, dia berlari keluar tanpa pakaian apapun dan melihat mayat teman-temannya satu persatu sampai Christian terkejut melihat salah satu tetua yang meniupkan serbuk dan membuat dia lumpuh. Untuk menghilangkan pengaruh jahat harus ada 9 orang yang dikorbankan. 9 orang itu adalah 4 pendatang, yaitu George, Mark, Connie, Simon yang telah dibunuh sebelumnya, dan 4 warga Hanggar lainnya, yaitu 2 tetua yang dikorbankan di awal tadi dan 2 yang diundi.
kurang satu, dan Dani berhak memilih karena Dani adalah McQueen di desa tersebut. Dani pun memilih Christian untuk dikorbankan. Christian dimasukkan di beruang yang sudah dikeluarkan isinya. 9 orang yang dikorbankan diletakkan di rumah segitiga dan dibakar. Penduduk desa Harga juga mengikuti teriakan orang yang terbakar sebagai dari ritual tersebut. Dani yang awalnya menangis berubah menjadi senyuman. Keunikan plot di film ini. Karena banyak adegan gore, film ini dipotong durasinya saat penayangan di Amerika dan dipotong lagi durasi penayangannya di Indonesia. Walaupun sudah disunat 2 kali, film ini tetap durasinya lama, 2 jam lebih lah. Tapi punya detailing plot film unik. Dari awal kita sudah diperlihatkan oleh lukisan yang terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, seolah menceritakan ayah, ibu, dan adik Dani yang meninggal. Bagian yang kedua, seolah menceritakan keputusasaan Dani dan ada Christian yang ada untuknya, tapi di atas ada seseorang yang sepertinya adalah Pel. Bagian yang ketiga seolah menceritakan masuknya mereka di desa Harga dan sambutan penduduk desa Harga, dan ada singgasana yang mungkin itu digambarkan sebagai gelar McQueen untuk Dani. Bagian yang keempat seolah menceritakan tarian yang mengelilingi tiang yang dilakukan oleh Dani dan penduduk desa Harga. Seolah-olah sang sutradara memberi bocoran apa yang akan terjadi di film tersebut. Juga ada detailing lainnya lagi, yaitu bahwa perlakuan Dani di desa Harga itu sangat spesial, berbeda dengan perlakuan oleh teman-teman Dani lainnya. Ditambah lagi saat Dani menjadi McQueen, saat penyerahan gelar McQueen, ada kedua orang tua Dani yang hadir di desa Harga. Saya rasa tidak mungkin film ini kekurangan figuran pendukung ataupun peran pendukung terus tiba-tiba ditaruh pemeran yang sebelumnya sudah ada gitu. Secara nggak mungkin. Itu adalah detail mendukung bahwa Dani akan jadi sasaran utama untuk gelar McQueen, dan Christian sudah diplot untuk mendonorkan spermanya untuk warga Harga. Itulah dia breakdown dari saya dari film Midsommar. Sampai jumpa di video saya lainnya. Yok.